البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Nabil. Pembahasan kemarin tentang bermasalah naba. Taib. Siapakah 3 orang dari ummahatul mukminin yang pernah hijrah ke Habasyah? Ummu Salamah, nama beliau siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah namanya siapa? Hudzaifah. Taib. Yang kedua, Saudah bintu man? Mujahid. Zam'ah. Terus yang ketiga, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Siapa nama Ummu Habibah, Ibrahim? Injilid. Nama beliau Ramlah. Nama bapaknya Abu Sufyan. Nama aslinya siapa? Abu Sufyan. Ini kunyah. Namanya siapa? Hendak ya Muhammad. Taib. Itu nama dari Abu Sufyan, seorang sahabat ikhwan yang dulunya sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala telah masuk keimanan pada hati beliau, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling beliau cintai. Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Mada kana kuffaru Quraisyin yad'una an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah? Apa yang dulu orang-orang kufar Quraisy memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi? Dengan panggilan apa? Jawabannya As-Shadiq Al-Amin. Jadi mereka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah dengan panggilan ini. Mereka gelari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai As-Shadiq, juga Al-Amin, yang jujur, yang terpercaya. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Ummi Salamah radhiyallahu anha fi qissatil hijrah ila al-Habasyah. Dalilnya adalah hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha tentang kisah hijrah beliau ke negeri Habasyah. Wa su'alun Najasyi li Ja'far. Ini kurang huruf ain, akan diperbaiki. Ada salah cetak. Dan pertanyaan Najasyi. Naam, gelar untuk raja-raja di Habasyah, namanya Najasyi. Gelarnya Najasyi. Tayyib.
li Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan pada kisah tersebut Ja'far mengatakan, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Naam, sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami yang kami mengetahui nasabnya. Bahwasanya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang mulia di kalangan Quraisy. Juga kami mengetahui kejujuran beliau. Nah, dipanggil dengan Shadiq, seorang yang jujur. Juga kami mengetahui tentang amanah beliau. Nah, serta afaf, ya, yaitu penjagaan kehormatan diri beliau. Bukan seorang yang menghinakan dirinya, tapi seorang yang menjaga kehormatannya. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, ya kawan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil ikhwanillah kabilah beliau dan menyebutkan fenomena ini, bahwasanya sebelum itu mereka tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta. Nah, ara'aitum law akhbartukum anna khailan, na'am, qad ja'akum bi safi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Qalu ma jarrabna minka kadiban. Apakah pendapat kalian seandainya aku memberi kabar kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang sudah bersiap di balik gunung ini? Apakah kalian membenarkanku? Maka orang-orang Quraisy tersebut mengatakan, kami belum pernah mendapati kamu berdusta. Dalam artian seandainya diberi kabar itu mereka akan menerimanya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal seorang yang jujur. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian, nah, tentang datangnya azab yang sangat keras, maka mereka pun segera mengingkari, ya, tidak mau menerima. Nah, tidak mau menerima. Di antaranya yang dengan segera menolak adalah Abu Jahal. Tayyib. Jadi yang awalnya mereka yakini sebagai al-amin, seketika itu berubah menjadi kadzdzab, pendusta. Sebabnya apa? Sebabnya karena mendakwahkan kebenaran, bukan yang lainnya. Bukan karena mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta, tidak. Nah, demikianlah dakwah di jalan Allah, ikhwan fillah. Nah, kalau seseorang ingin berdakwah kepada kebenaran kemudian diterima 100% oleh keseluruhan manusia, tentunya ini perkara yang mustahil, sesuatu yang mustahil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kebaikannya tidak pernah dikenal keburukan sebelum itu, keadaannya seperti itu, apalagi kita. Dan di antara hal yang menunjukkan tentang hal ini yaitu pada kisah pembangunan Ka'bah, ikhwan fillah. Tayyib, di mana orang-orang Quraisy sangat percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian pula Al-Hakim dan yang lainnya,
dikuatkan dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib yang memiliki sanad hasan berdasarkan penguat-penguatnya, dan secara keseluruhan bisa naik derajat ke sahih li ghairi. Hadis dari Sa'ib bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu kana fi man banal Ka'bah fil jahiliyah. Sa'ib bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, yang beliau ini adalah dulu termasuk di antara orang-orang yang ikut membangun Ka'bah di masa-masa jahiliyah. Qal wa kana li hajaran ana nahattuhu bi yadi a'buduhu min dunillah. Adalah dulu aku memiliki batu yang aku ukir dengan tanganku sendiri, aku ibadahi di zaman jahiliyah. Qala wa kuntu aji'u bil labanil khathir alladhi unaffisuhu ala nafsi fa asubbuhu alai fayaji'ul kalbu fayalhasuhu thumma yashghar fayabulu alai. Ya, dia memiliki berhala, dia pahat sendiri. Dan apa? Dia datangkan dengan apa? Dengan susu ya Fanifillah. Sebenarnya dia sendiri kepengin, tapi apa? Dia utamakan untuk diberikan ke siapa? Ke berhalanya. Dituangkan ke berhala itu. Tiba-tiba datang anjing. Anjing menjilatinya. Setelah dijilati berhalanya dikencingi. Taib. Qala fabanaina hatta balagna mawdi'al hajar. Maka kami pun membangun Ka'bah walifillah. Pada kelanjutan perkataan beliau untuk kisah lain. Tadi beliau menceritakan bagaimana kejahilian beliau sebelum masuk Islam. Dan dulu orang-orang dari kalangan sahabat akhwanifillah, terkadang mereka membicarakan apa-apa yang dilakukan di zaman jahiliyah untuk iktibar. Terkadang mereka mengetahui diri sendiri betapa jahilnya kita dulu. Bikin patung sendiri diibadahi. Ternyata tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari air kencing anjing. Bagaimana mau menyelamatkan para penyembahnya? Kemudian kami membangun Ka'bah, sehingga ketika telah sampai pada tempat peletakan Hajar Aswad, wala yaral hajara ahadun fa idza huwa wasatu ahjarina mithlu ra'sir rajul yakadu yatara'a minhu wajhur rajul. Faqala ba'dun min Quraisy nahnu nad'uhu wa qala akharun nahnu nad'uhu. Faqalu ij'alu bainakum hakaman. Faqalu awwalu rajulin yadlu'u minal fajj. Maka ketika tinggal peletakan Hajar Aswad, tidak ada yang melihat Hajar Aswad ini seorang pun. Kemudian tiba-tiba terlihat di tengah batu-batuan seperti kepala seorang laki-laki. Taib, dan semuanya berusaha untuk melihatnya. Maka masing-masing kabilah di Quraisy ikhwanifillah bersengketa, kami yang akan meletakkan Hajar Aswad itu, yang lainnya mengatakan kami akan meletakkannya karena ini kemuliaan. Maka mereka pun kemudian mengambil kesepakatan untuk membuat di antara mereka hakim. Faqalu, akhirnya mereka menetapkan bagaimana menentukan hakim ini, yaitu ditetapkan laki-laki yang pertama kali yang muncul dari dari lorong itu yang mereka telah tetapkan.
Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang ditetapkan tersebut. Faqalu atakumul amin. Ini syahidnya. Atakumul amin, telah datang kepada kalian al-amin. Faqalu lahu fawada'ahu fi thawb, thumma da'a butunahum farafa'u nawahiyahu ma'ah, fawada'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini kisah yang masyhur dan sanadnya sahih di ghairi ikhwan, yaitu atakumul amin, telah datang kepada kalian al-amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi di sini juga menunjukkan kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Beliau letakkan di suatu kain. Kemudian meminta kepada masing-masing pemuka Quraisy untuk apa? Untuk mengangkat pojok-pojok kain itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai di tempat peletakannya, Nabi mengambil batu itu, Hajar Aswad, dan diletakkan ke tempatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya lega, merasa punya andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Tidak ada yang merasa terdolimi atau tersisihkan. Dari hadis ini lebih sharih penyebutan orang-orang kufar Quraisy dengan apa? Al-Amin, yaitu apa? Hadis Sa'ib bin Abdullah. Fi qissati bina'il Ka'bah fil jahiliyah wa fihi qaulu kuffari Quraisy atakumul amin. Hadis rawahu Ahmad dan Hakim, sanadnya sahih bi majmu'i turuqi. Apa makna al-amin? Nafi'. Yang amanah, yang terpercaya. Baik. Dan ini merupakan sifat yang mesti ada pada setiap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada pada orang-orang yang mau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki sifat amanah. Karena mereka mengemban amanah kebenaran untuk disampaikan kepada manusia. Nasallallahu taufiq wassadad.